Koper merahku dilempar dari lantai 2 dan jatuh tepat di depan kakiku saat aku baru turun dari mobil bawa 2 kotak makanan untuk acara keluarga suamiku. Semua orang di ruang tamu langsung menoleh ke arahku, lalu hening. Tetangga depan rumah sampai berhenti di pagar karena dengar teriakan mertuaku dari dalam rumah. "Ambil barangmu sekarang juga, rumah ini bukan milikmu." Tanganku langsung dingin, bajuku berserakan di teras, foto pernikahanku diinjak adik iparku sambil ketawa. Dan yang bikin napasku nyaris putus, suamiku berdiri di samping perempuan lain yang sedang duduk di kursiku, pakai kalung yang dulu kubeli untuk ulang tahunnya. Kalau kalian suka cerita begini, subscribe dulu. Karena aku belum sempat masuk rumahku sendiri, mertuaku sudah menunjuk pintu sambil teriak aku cuma numpang hidup di keluarga mereka. Lalu suamiku mengangkat map sertifikat rumah di depan semua orang dan bilang malam itu aku harus pergi. Namaku Alia. 3 tahun aku menikah sama Dimas. Dan kalau orang lihat dari luar, hidup kami kelihatan normal. Bahkan sempat dibilang pasangan paling kompak di keluarga besarnya. Padahal yang mereka lihat cuma bagian luarnya aja. Waktu aku nikah sama Dimas, usahanya masih kecil. Dia sering pulang bawa stres, marah karena orderan dibatalkan. Kadang sampai duduk lama di garasi sambil mukul setir mobilnya sendiri. Aku yang nenangin, aku yang bantu cari pinjaman. Aku juga yang nutup utangnya waktu dia hampir bangkrut 2 tahun lalu. Hari itu aku masih ingat jelas. Aku duduk di ruang kerja notaris sambil tanda tangan penjualan mobil peninggalan ibuku. Tanganku gemetar. Tapi Dimas pegang pundakku sambil bilang semua ini cuma sementara. Katanya nanti kalau usahanya bangkit, dia bakal balikin semuanya. Aku percaya. Gak cuma mobil, tabunganku habis. Perhiasan ibuku juga aku jual diam-diam. Sampai akhirnya kami beli rumah itu. Rumah yang barusan dipakai buat ngusir aku. Karena urusan pajak dan usaha Dimas waktu itu lagi berantakan, rumah sementara ditaruh atas nama dia. Ayahku sempat marah besar. Ayah bilang aku terlalu gampang percaya sama suami sendiri. Tapi akhirnya ayah tetap bantu diam-diam. Dia minta notaris keluarganya bikin surat tambahan soal sumber dana rumah itu. Katanya cuma buat jaga-jaga. Aku malah sempat ketawa waktu itu. Aku bilang ke ayah, Dimas gak mungkin nyakitin aku. Ayah cuma diam. Sekarang aku ngerti kenapa dia diam lama banget waktu itu. Setelah usaha Dimas mulai naik, semuanya berubah pelan-pelan. Awalnya kecil, dia pulang makin malam, chat selalu dihapus. Kalau aku pegang handphonenya, dia langsung sensitif. Mertuaku juga makin menjadi-jadi. Setiap kumpul keluarga selalu ada sindiran soal anak. Alia kerja terus sih, makanya nggak hamil-hamil. Mereka ngomong sambil ketawa. Yang lain ikut senyum canggung. Aku cuma diam sambil naruh piring di meja. Waktu ibu mertuaku operasi lutut, semua anaknya sibuk liburan ke Bali. Aku yang jaga di rumah sakit. Aku yang ganti popok. Aku yang tidur duduk di kursi plastik 2 malam berturut-turut. Dia bahkan sempat nangis sambil bilang aku sudah seperti anak kandung. 3 minggu kemudian, dia balik nyindir aku mandul di depan arisan keluarga. Aku cuma bengong waktu itu. Kayak, kok bisa? Kok bisa secepat itu berubah? Seminggu sebelum malam aku diusir, semuanya mulai terasa aneh banget. Aku masuk mobil Dimas dan lihat lipstik merah di dashboard. Bukan warna yang pernah kupakai. Masih ada anting perempuan di bawah jok. Pas aku tanya, Dimas langsung bentak aku di parkiran kantor sampai satpam melihat ke arah kami. Dia bilang aku paranoid. Malamnya dia pulang bawa bunga. Besoknya dingin lagi. Lalu 2 hari sebelum kejadian, mertuaku menelpon dengan suara manis banget. Jarang sekali dia bicara selembut itu. Dia bilang mau bikin acara ulang tahun pernikahan sederhana di rumah keluarga. Dia minta aku datang lebih awal. Katanya aku yang paling jago masak. Dia bahkan bilang kangen masakanku. Aku sempat diam beberapa detik. Ada rasa aneh. Tapi Dimas berdiri di belakangku sambil bilang, datang aja, jangan bikin drama. Kalimat itu bikin perutku gak enak. Tapi aku tetap datang. Aku masak dari pagi, bawa makanan sendiri, masuk mobil sendirian. Dan sepanjang jalan,
Aku nggak tahu kalau mereka ternyata sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kejam daripada perselingkuhan biasa. Pas aku parkir di depan rumah malam itu, aku lihat tetangga berdiri di luar pagar. Mereka nggak ngobrol, mereka cuma lihat ke arah rumah. Dan saat aku turun sambil bawa kotak makanan, aku lihat koper merahku sudah tergeletak di teras. Begitu aku melangkah masuk sambil masih pegang kotak makanan, sepupu Dimas langsung menutup pintu keras di belakangku. Bunyi pintunya bikin semua orang diam. Aku refleks menoleh. Dua tetangga yang tadi ada di luar sekarang malah berdiri dekat jendela, ngintip dari sela gorden yang setengah terbuka. Aku belum sempat naruh makanan, mertuaku sudah berdiri di depan kue sambil pegang mie karaoke. Senyumnya aneh banget. Pas banget orang yang kita tunggu datang. Beberapa keluarga kecil ketawa, yang lain cuma saling lihat. Tanganku mulai dingin. Aku baru sadar kursi keluarga inti di dekat Dimas sudah ditempati perempuan yang tadi kulihat dari luar. Dia pakai dress putih, rambutnya ditata rapi, dan lehernya aku langsung kaku lihat kalung emas yang dia pakai. Itu kalung yang kubeli buat ulang tahun Dimas tahun lalu. Dia sadar aku lihat ke sana. Dia malah pegang kalung itu sambil senyum kecil, seolah sengaja. Aku jalan cepat ke arah Dimas. Apa ini? Dimas bahkan gak menatap mataku dulu. Dia minum, taruh gelasnya pelan, lalu berdiri. Kita udah selesai, Alia. Ruangan langsung sunyi. Aku sempat nunggu dia ketawa, atau bilang ini bercanda. Tapi dia malah ambil map coklat dari meja. Map perceraian. Di depan semua orang. Tanganku gemetar waktu dia dorong map itu ke dadaku. Udah, tanda tangan aja malam ini. Aku mundur satu langkah. Dimas, kita bicara di kamar. Belum sempat aku jalan, mertuaku langsung narik lenganku sampai kotak makanan jatuh. Kuah sop tumpah ke lantai. Piring pecah. Beberapa tamu kaget. Ngapain bicara empat mata? Teriak mertuaku. Semua orang harus tahu kamu gagal jadi istri. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang rekam diam-diam. Aku lihat bibiku Dimas menutup mulut. Adik iparku malah ketawa keras. Mertuaku makin menjadi-jadi. Dia bilang aku mandul. Katanya aku beban keluarga. Katanya rumah itu akhirnya akan diisi perempuan yang lebih pantas. Lalu perempuan dress putih itu berdiri. Dia pura-pura wajahnya malu, tapi suaranya sengaja dikeraskan. Aku gak pernah mau nyakitin Kak Alia. Aku cuma bikin Mas Dimas bahagia lagi. Ruangan langsung ramai. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Ada yang bilang keterlaluan. Ada juga yang cuma nonton. Aku belum sempat jawab apapun. Barang dari lantai 2 mulai dilempar satu persatu. Bruk, tas kerjaku jatuh. Bruk, bajuku. Bruk, album foto nikah. Satu bingkai pecah tepat dekat kakiku. Aku menoleh ke atas. Adik iparku berdiri di balkon sambil lempar barangku seperti lagi buang sampah. Cepetan keluar kalau masih punya malu. Dadaku sesak banget. Aku jongkok ambil foto nikah yang kacanya retak. Foto itu basah kena kuah sop. Tanganku gemetar. Aku berdiri pelan, lihat satu persatu wajah mereka. Gak ada yang bantuin, gak ada yang berhentiin. Lalu mertuaku menendang koper merahku sampai jatuh ke teras lagi. Dan sambil nunjuk pintu kamar aku, dia bilang sesuatu yang bikin darahku langsung dingin. Kalau mau ambil barang berhargamu, cepat, sebelum Dimas ambil semua isi brankas. Aku langsung lari ke lantai atas, sambil masih pegang foto nikah yang kacanya retak. Di belakangku masih terdengar suara tamu ribut sendiri. Ada yang bilang keterlaluan, ada juga yang malah ketawa kecil kayak lagi nonton hiburan gratis. Saat aku hampir sampai kamar, adik iparku sengaja berdiri di depan pintu sambil buka bungkus keripik. Dia santai banget. Mau ambil apa? Bukannya udah diusir? Aku dorong bahunya sampai dia hampir jatuh. Aku gak pernah sekasar itu seumur hidupku. Dia langsung teriak manggil idunya. Aku buka pintu kamar sekuat tenaga. Dan dadaku langsung kosong. Lemari terbuka, laci berantakan. Bajuku dilempar ke lantai. Kotak perhiasanku terbuka, isinya kosong. Di atas ranjangku, perempuan dress putih itu duduk sambil selfie pakai baju tidurku. Dia bahkan sempat manyun ke kamera.
Pas lihat aku masuk, dia turunin handphone pelan-pelan. Senyumnya tipis. Aku pikir kamu udah pergi. Aku sampai nggak bisa jawab. Dimas keluar dari kamar mandi sambil pakai handuk kecil di bahunya, seperti rumah itu benar-benar miliknya sendiri. Dia lihat aku dari atas sampai bawah, lalu melempar map ke ranjang. Sertifikat rumah. Besok rumah ini dijual. Aku menatap map itu. Tanganku dingin lagi. Kamu gila? Dimas mendekat sampai wajah kami tinggal beberapa senti. Kamu punya waktu sampai pagi buat angkat kaki. Aku langsung lari ke arah brankas kecil di lemari. Nomor PIN masih sama, tapi saat pintunya terbuka, isi dalamnya kosong. Dokumen tambahan dari ayahku hilang. Buku tabungan hilang. Perhiasan ibuku juga nggak ada. Aku cuma berdiri menatap brankas kosong itu. Sunyi beberapa detik. Lalu aku dengar suara tawa dari belakang. Perempuan itu berdiri sambil memainkan gelang ibuku di tangannya. Aku cocok nggak pakai ini? Aku refleks maju. Dimas langsung menahan bahuku keras sampai punggungku membentur lemari. Nafas aku putus sebentar. Di bawah, tamu masih bersorak karena musik dinyalakan lagi. Seolah nggak ada yang terjadi di lantai atas. Aku ambil handphone dan telepon ayahku. Tidak aktif. Aku telepon kantor notaris keluarga. Tutup. Aku telepon sahabatku. Tidak diangkat. Untuk pertama kali malam itu, aku benar-benar merasa sendirian. Saat aku turun ke bawah, aku pikir setidaknya rumah akan lebih sepi. Ternyata makin parah. 3 iparku datang bawa koper. Mertuaku tepuk tangan sambil bilang mereka akan menginap buat syukuran rumah baru. Semua kamar tamu langsung dibagi. Barang-barangku dipindahkan ke gudang belakang. Bahkan make-upku dilempah ke kardus bekas galon. Aku cuma berdiri di teras sambil pegang handphone. Tetangga di depan rumah pura-pura nyapu sambil lihat ke arahku. Jam hampir 2 pagi saat aku memilih tidur di mobil. Aku belum bisa pergi. Ada sesuatu yang masih terasa salah. Lalu dari jendela mobil, aku lihat lampu kamar utama menyala lagi. Dimas mertuaku dan perempuan itu duduk melingkari map sertifikat di lantai. Awalnya mereka tertawa, lalu tiba-tiba wajah mereka berubah. Mertuaku berdiri duluan. Dimas merebut map itu lagi. Perempuan itu mulai panik. Dan, untuk pertama kalinya malam itu, aku lihat mereka takut pada sesuatu yang belum aku tahu. Aku nggak tidur sama sekali. Begitu langit mulai terang, aku masuk lagi ke rumah seperti orang yang memang masih punya hak di sana. Rambutku masih berantakan. Bajuku kusut. Beberapa keluarga Dimas yang tidur di ruang tamu langsung bangun dan melotot lihat aku jalan masuk sambil bawa kopi dari minimarket. Salah satu tante bisik ke yang lain. Dia masih berani balik. Aku nggak jawab. Aku lewat begitu aja. Mertuaku yang baru keluar kamar langsung berhenti di tangga. Wajahnya kusut, matanya sembab kayak habis ribut semalaman. Begitu lihat aku duduk santai di meja makan, dia langsung banting sendok ke meja. "Kamu tuli ya? Semalam saya usir." Aku tetap buka tutup gelas kopi. Tanganku masih gemetar sedikit, tapi suaraku sengaja tenang. Aku lagi nunggu orang datang. Ruangan langsung hening. Dimas yang baru turun dari lantai atas pakai kaos mahal, langsung tertawa kecil. "Nunggu siapa? Polisi, pengacara, ayah kamu." Aku menatap dia. "Nanti juga kamu tahu." Perempuan itu turun belakangan. Masih pakai baju tidurku. Dia duduk di pangkuan Dimas seperti sengaja pamer di depan keluarga. Beberapa saudara mulai rekam diam-diam lagi. Mertuaku makin panas. Dia suruh pembantu buang sarapan di depan aku. Piringku diangkat paksa. Aku tetap duduk. Beberapa menit kemudian, bel rumah berbunyi. Semua langsung menoleh. Ternyata, pasangan suami istri datang bersama agen properti. Mereka tersenyum sambil lihat-lihat rumah. Dadaku langsung turun. Jadi mereka benar-benar mau jual rumah ini secepat itu. Mertuaku langsung berubah manis. Dia ngajak calon pembeli keliling rumah sambil bilang aku cuma mantan istri yang belum move on. Perempuan itu ikut menunjukkan kamar utama. Bahkan bilang mau renovasi dapur sebelum rumah berpindah tangan.
Aku berdiri di ruang tamu sambil lihat semua itu terjadi di depan mataku sendiri. Tetangga mulai nongkrong di luar pagar lagi. Mereka pura-pura beli sarapan di warung depan, padahal jelas lagi nonton. Saat calon pembeli hampir duduk buat transfer uang tanda jadi, gerbang rumah tiba-tiba diketuk keras. Dua pria berseragam bank masuk. Mereka langsung cari Dimas. Wajah Dimas berubah. Mertuaku buru-buru bilang tamu salah rumah. Tapi salah satu pria itu menyebut nama lengkap perusahaan Dimas dengan keras sampai semua dengar. Mereka menyerahkan surat. Rekening bisnis Dimas dibekukan sementara karena laporan transaksi mencurigakan dari investor. Calon pembeli langsung berdiri. Agen properti mundur pelan. Perempuan itu pucat. Dimas langsung meledak marah di depan semua orang. Dia menuduh aku sengaja menghancurkan hidupnya. Dia membanting vas bunga sampai pecah dekat kaki tamu. Calon pembeli buru-buru pergi. Tetangga makin ramai di luar pagar. Ada yang mulai merekam dari jalan. Aku bahkan belum sempat bicara apapun. Lalu handphoneku bergetar. Nama ayahku muncul di layar. Aku buru-buru angkat, dan kalimat pertama ayah bikin tubuhku langsung tegak. Ayah sudah di jalan, jangan pergi dari rumah itu. Kurang dari 30 menit setelah telepon itu, suasana rumah makin kacau. Calon pembeli sudah pergi, tapi tetangga justru makin banyak berdiri di luar pagar. Ada yang pura-pura beli es, ada yang duduk di motor. Semua mata tetap ke rumah kami. Dimas mondar-mandir sambil maki semua orang. Perempuan itu nangis karena takut videonya tersebar. Mertuaku masih sibuk menyalahkan aku. Lihat, sejak perempuan ini masuk keluarga kita, hidup kita sial terus. Aku cuma berdiri dekat pintu, nunggu ayah. Tanganku dingin, tapi aku paksa tetap tenang. Lalu suara rem motor terdengar keras di depan rumah. Aku langsung lari keluar, dan dadaku langsung sesak. Ayah turun dari ojek online sambil pegang siku kirinya. Kemejanya sobek di bagian lengan. Ada darah kering dekat pergelangan tangannya. Aku panik. Ayah kenapa? Ayah coba senyum kecil. Tadi diserempet mobil di lampu merah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa-apanya. Jalannya aja sudah pincang. Tetangga mulai berbisik. Beberapa ibu-ibu mendekat lihat kondisi ayahku. Bukannya malu, mertuaku malah berdiri di teras sambil tepuk tangan pelan. Oh, ini yang mau nolong kamu? Beberapa keluarganya ikut ketawa. Aku lihat rahang ayah langsung mengeras. Tapi dia nggak balas. Dia cuma masuk pelan ke ruang tamu. Lihat koperku, lihat bajuku yang masih berantakan. Lihat bingkai foto nikah pecah di lantai. Ayah berhenti cukup lama di situ. Suasana mendadak sepi. Lalu ayah keluarkan map dari tasnya. Belum sempat dibuka, Dimas langsung merampas map itu. Udah telat. Dia buka isinya cepat. Fotokopi dokumen. Dia ketawa keras. Mertuaku ikut mendekat. Perempuan itu juga. Dimas sobek lembar demi lembar di depan wajah ayahku. Potongan kertas jatuh ke lantai kayak konfeti. Tetangga yang lihat dari pintu langsung ribut kecil. Aku gemetar nahan marah. Ayah cuma diam. Diam banget. Itu justru bikin aku bingung. Mertuaku makin berani. Dia ambil handphone perempuan itu, lalu mulai live di media sosial. Perempuan itu pura-pura menangis di kamera. Dia bilang aku mantan istri posesif yang gak mau pergi. Dimas sengaja berdiri di belakangnya biar kelihatan seperti korban. Nama kantorku disebut. Tempat kerjaku disebut. Komentar live terus naik. Aku lihat layar handphone, orang mulai menghina aku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perutku langsung mual. Aku hampir rebut handphone itu. Ayah menahan pergelangan tanganku pelan. Suaranya rendah banget. Jangan sekarang. Aku menatap ayah. Dia hanya lihat jam tangannya. Seolah lagi menunggu sesuatu. Aku belum sempat tanya, suara sirine kecil terdengar dari luar pagar. Semua orang langsung menoleh, dan wajah Dimas berubah duluan. 2 mobil polisi berhenti tepat di depan rumah. Suara pintunya dibuka hampir bersamaan. Tetangga yang tadi cuma berdiri di pagar langsung maju makin dekat. Beberapa orang bahkan naik ke pot bunga depan rumah buat lihat lebih jelas. Live perempuan itu masih jalan. Komentarnya makin liar. Begitu 2 polisi masuk halaman, mertuaku langsung tunjuk aku. Itu dia,
Tangkap perempuan itu, dia yang bikin keributan di rumah saya. Aku sampai bengong. Polisi itu bahkan gak lihat aku. Mereka langsung masuk sambil menyebut nama adik iparku. Wajah adik iparku yang tadi paling berisik langsung berubah pucat. Dia mundur pelan. Enggak, pasti salah orang. Salah satu polisi menunjukkan print transaksi kartu kredit perusahaan Dimas. Semalam kartu itu dipakai belanja barang elektronik dan transfer uang ke akun judi online. Namanya jelas. Adik iparku langsung lari ke belakang rumah. Semua orang teriak. Sepupunya Dimas ngejar tapi malah jatuh di taman. Polisi berhasil tarik adik iparku di dekat pagar belakang. Dia nangis histeris sambil pegang kaki ibunya. Mertuaku ikut jatuh berlutut sambil teriak nama anaknya. Tetangga langsung ribut. Ada yang bilang pantas, ada yang rekam dari jarak dekat. Live perempuan itu berubah kacau karena kamera goyang terus. Aku lihat Dimas panik banget. Dia narik salah satu polisi ke sudut ruang tamu. Tangannya masuk ke saku jas kecilnya. Dia coba nyelipin amplop tebal. Polisi itu langsung keras banget suaranya. "Pak, tangan Anda jangan macam-macam." Semua orang langsung menoleh. Amplop jatuh ke lantai. Uangnya berserakan. Tetangga di luar pagar sampai bersorak kecil. Malu banget rasanya lihat mereka jatuh secepat itu. Tapi ternyata belum selesai. Perempuan itu keluar dari kamar mandi sambil nangis, makeup luntur semua. Dia teriak ke Dimas, "Kamu bilang semua aman." Mertuaku malah nyalahin perempuan itu. Ruang tamu berubah kayak pasar. Semua saling teriak. Aku berdiri dekat ayah, diam. Lalu tiba-tiba Dimas berjalan ke arahku. Pelan, terlalu tenang. Itu justru bikin aku takut. Dia tarik lenganku keras sampai aku hampir jatuh. Semua orang langsung diam lagi. Dia dorong aku ke tengah ruang tamu. Tepat di depan polisi, tetangga, keluarganya dan kamera live yang masih menyala. Dia ambil map sertifikat rumah dari meja. Lalu dia angkat tinggi-tinggi. Matanya merah. "Semua boleh hancur, tapi rumah ini tetap milik gue. Dan dia tetap keluar dari sini hari ini." Aku lihat ayahku. Aneh banget. Di tengah semua kekacauan itu, ayahku malah melilik jam lagi. Lalu suara rem mobil hitam terdengar pelan di depan pagar. Dan wajah ayahku akhirnya berubah. Semua kepala langsung menoleh ke arah gerbang. Mobil hitam itu berhenti pelan banget. Tapi suasananya langsung berubah, kayak ada yang menekan tombol pause. Tetangga yang tadi ribut mendadak diam. Dimas masih pegang sertifikat tinggi-tinggi. Tapi tangannya mulai turun sendiri. Pintu mobil terbuka. Seorang notaris turun lebih dulu. Aku langsung kenal wajahnya. Notaris yang dulu ngurus rumah kami. Di belakangnya turun 2 orang dari bank. Lalu satu pria berjas hitam bawa koper dokumen. Pengacara ayahku. Dan satu hal yang bikin suasana makin aneh, 2 petugas keamanan bank ikut berdiri di pagar. Bikin orang-orang otomatis mundur kasih jalan. Wajah mertuaku langsung kosong. "Apalagi ini?" Suaranya kecil banget. Mereka masuk melewati kerumunan warga yang sekarang saling dorong buat lihat lebih jelas. Live perempuan itu masih nyala. Komentarnya jalan cepet banget. Ada yang nulis kalau mereka datang dari luar kota cuma buat lihat akhir drama ini. Notaris berdiri tepat di depan Dimas. "Sertifikatnya." Dimas ketawa maksa. "Ini rumah saya. Semua orang di sini tahu." Gak ada yang ikut ketawa. Notaris ulang lagi. Lebih dingin. "Sertifikatnya, Pak Dimas." Dimas mundur setengah langkah. Dia lihat ibunya. Ibunya cuma geleng kecil sambil mulai nangis. 2 orang bank langsung maju. Salah satu dari mereka menunjukkan dokumen penyitaan sementara kalau rumah dipindahkan tanpa persetujuan pihak kedua. Tetangga langsung ribut. "Berarti dari tadi bohong doang dong." Astaga, sengaja ngusir menantunya. Dimas langsung teriak nyuruh semua orang diam. Gak ada yang peduli. Notaris membuka map asli dari koper dokumen. Bukan fotokopi. Dokumen asli. Lengkap. Dia baca keras-keras di depan semua orang. Rumah memang dibeli atas nama Dimas. Tapi seluruh dana berasal dari penjualan aset warisan ibuku. Tanggalnya jelas.
Nominalnya jelas, bukti transfernya lengkap. Belum selesai, notaris membuka lembar berikutnya. Tanganku langsung gemetar, karena aku ingat surat itu. Surat yang hilang dari berangkasku. Ternyata salinan asli disimpan notaris. Dia baca pelan tapi jelas. Kalau terjadi perceraian akibat perselingkuhan, penggelapan aset, atau pengambil alihan sepihak, hak penuh rumah berpindah ke aku. Aku. Ruangan langsung sunyi banget. Gak ada yang bicara beberapa detik. Lalu dari luar pagar, tepuk tangan terdengar duluan. Satu tetangga mulai, lalu yang lain ikut. Mertuaku terduduk di sofa. Mukanya pucat. Perempuan itu langsung lepas pegangan dari lengan Dimas. Dia mundur pelan sambil ambil tasnya diam-diam. Dimas ketawa kecil. Ketawa orang panik. Gak mungkin, ini bohong. Dia merebut dokumen itu. Tangannya gemetar saat baca sendiri. Semakin dia baca, wajahnya makin hancur. Dia menatap aku seperti baru sadar semuanya berubah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, dia kelihatan takut. Dia jalan ke arahku pelan. Alia, kita bisa ngomong baik-baik. Aku mundur satu langkah. Ayahku maju berdiri di depanku. Dimas berhenti. Dan tepat saat semua orang masih coba mencerna semuanya, pengacara ayah membuka laptop di meja ruang tamu. Dia colok harddisk kecil. Layar menyala. Lalu dia bilang pelan, "Kalau soal rumah sudah selesai," dia berhenti 1 detik. Semua orang menahan nafas. Sekarang, kita bahas isi berangkas yang hilang. Ruangan langsung sunyi lagi. Bahkan tetangga di luar pagar berhenti ngomong waktu layar laptop dibuka. Pengacara ayah memutar rekaman CCTV dari rumah. Tanggalnya seminggu sebelum aku diusir. Aku langsung kenal sudut kameranya. Lorong kamar. Area depan brankas. Dimas di layar, masuk kamar saat aku masih kerja. Dia lihat kanan kiri dulu. Lalu buka brankasku, tangannya gemetar saat masukin kode. Mertuaku yang berdiri di sampingku langsung mundur 1 langkah. Belum selesai. Video berikutnya diputar. Perempuan itu masuk kamar beberapa menit kemudian. Dia bawa tas besar. Dia ambil kotak perhiasan ibuku, masukkan semua ke tas. Dia bahkan sempat bercermin di kamar sambil pakai kalungku. Beberapa tetangga langsung teriak kecil. "Astaga!" Suara bisik-bisik makin keras. Perempuan itu langsung panik. "Itu bukan kayak gitu." Pengacara memutar video terakhir. Dan ini yang bikin ruangan benar-benar pecah. Dimas dan ibunya duduk di ruang makan malam tadi. Mereka buka dokumen rumah. Mertuaku membaca surat tambahan itu duluan. Wajahnya langsung pucat. Dia panik. Lalu suara audionya terdengar jelas banget. "Kalau Alia tahu ini, kita habis." Belum sempat video selesai, Dimas langsung loncat dan menutup laptop paksa. Laptop jatuh ke lantai. Semua orang teriak. Dia lalu nyeret kursi dan melemparkannya ke arah televisi. Brak! Kaca pecah kemana-mana. Anak kecil saudara Dimas langsung nangis keras. Orang-orang panik mundur. Polisi langsung menahan tangan Dimas. Dia meronta sambil teriak kalau semua orang menjebaknya. Mertuaku histeris. Adik-adiknya malah saling tunjuk. Perempuan itu panik banget. Dia lari ke depan sambil nutup wajah. Begitu keluar pagar, tetangga langsung angkat handphone. Beberapa orang teriak, "Itu yang kemarin live ya?" Dia makin panik. Sandalnya sampai lepas 1. Dia ninggalin sandalnya dan masuk mobil online yang baru berhenti. Kabur begitu aja. Ninggalin Dimas. Mertuaku tiba-tiba jatuh duduk di lantai sambil pegang dada. Dia pura-pura sesak nafas. Biasanya semua orang bakal panik. Tapi kali ini, gak ada yang bergerak. Adik-adiknya sendiri cuma lihat sambil bingung. Dimas akhirnya menatapku. Mukanya hancur total. Dia jalan pelan ke arahku. "Alia, aku salah." Aku refleks mundur. Dia mau pegang tanganku. Aku tarik cepat. "Jangan sentuh aku." Suaraku kecil, tapi semua orang dengar. Tetangga di luar pagar mulai teriak nyuruh dia di penjara. Keluarganya sendiri saling menyalahkan.
Dan saat semua terasa sudah hancur, suara beberapa mobil berhenti bersamaan terdengar dari luar. Kali ini jauh lebih banyak. Wajah Dimas langsung kosong lagi. 3 mobil berhenti hampir bersamaan di depan rumah. Bukan polisi lagi. Kali ini investor Dimas datang. Aku kenal 2 wajah mereka karena dulu pernah ikut makan malam bisnis sama Dimas. Sekarang wajah mereka merah semua. Salah satu dari mereka bahkan masih pakai sandal rumah. Kayaknya datang buru-buru habis lihat live yang viral. Begitu mereka masuk halaman, suasana langsung makin liar. Dimas mana? Dimas refleks mundur sampai nabrak meja. Investor pertama langsung melempar map ke dadanya. Isi transfer. Bukti pembelian apartemen. Nama penerima jelas. Nama perempuan selingkuhannya juga ada di sana. Perempuan itu memang sudah kabur, tapi namanya tetap disebut keras-keras di depan semua orang. Investor kedua nggak kalah marah. Dia teriak soal gaji karyawan yang belum dibayar 3 bulan. Belum selesai dia ngomong, beberapa karyawan Dimas ikut datang naik motor. Masih pakai seragam kerja. Mereka berdiri di luar pagar lalu mulai teriak minta hak mereka. Jalan depan rumah langsung macet. Orang-orang naik motor pelan cuma buat lihat. Live makin gila. Komentarnya ribuan. Nama Dimas trending lokal. Mertuaku yang semalam teriak pakai mic, sekarang duduk di teras dekat koper merahku. Diam. Tatapannya kosong. Adik iparku dibawa polisi. Perempuan simpanan kabur. Investor ngamuk. Karyawan menuntut. Rumah yang mereka bilang bukan milikku berubah jadi tempat mereka dipermalukan sendiri. Dimas akhirnya jatuh berlutut di depan aku. Benar-benar berlutut. Celananya kena pecahan kaca dari vas yang dia banting tadi. Dia pegang ujung bajuku. "Alia, tolong cabut semua laporan. Aku bisa perbaiki semuanya." Tangannya gemetar. Mukanya basah. Aku lihat dia lama. Orang-orang di sekitar mendadak diam. Bahkan tetangga berhenti bisik-bisik. Semua nunggu jawabanku. Aku pelan-pelan lepas tangannya dari bajuku. Lalu aku ambil koper merah yang dari awal dilempar ke teras. Rodanya masih seret. Bunyi gesekannya bikin semua orang makin diam. Aku dorong pelan sampai berhenti tepat di depan kaki mertuaku. Dia lihat koper itu, lalu langsung nangis tanpa suara. Aku menatap Dimas, lalu menatap ibu mertuaku. Suaraku nggak keras, tapi semua orang dengar. Katanya aku cuma numpang di rumah ini. Aku berhenti sebentar. Lihat satu persatu wajah keluarga mereka. Tetangga, investor, polisi, karyawan, semua masih lihat ke arahku. Lalu aku bilang pelan, "Sekarang keluar dari rumah saya." Gak ada yang berani jawab. Dimas berdiri sempoyongan. Mertuaku gemetar ambil koper itu sendiri. Dan saat mereka jalan keluar melewati pagar, orang-orang otomatis buka jalan. Tapi gak ada lagi yang hormat. Yang terdengar cuma bisikan sinis dan suara kamera merekam mereka sampai mobil pergi. Seminggu setelah hari itu, rumah akhirnya benar-benar sepi. Gak ada teriakan, gak ada suara barang dibanting. Gak ada orang yang pura-pura berkuasa di rumahku sendiri. Sidang perceraian berjalan cepat karena bukti perselingkuhan, penggelapan, dan rekaman semuanya sudah jelas. Dimas beberapa kali kirim pesan. Awalnya minta maaf, lalu memohon, lalu marah. Terakhir dia bilang hidupnya hancur gara-gara aku. Aku baca pesannya sambil duduk di ruang tamu, lalu langsung blokir nomornya. Selesai. Perempuan itu pergi duluan.
Katanya pindah ke kota lain setelah videonya viral. Investor menarik semua kerjasama. Usaha Dimas tutup. Beberapa mantan karyawannya masih datang menagih hak mereka. Adik iparku masih bolak-balik urusan hukum. Mertuaku, itu yang paling aneh buatku. Dia yang dulu paling keras suaranya. Sekarang justru paling diam. 2 minggu setelah semua kejadian, aku lihat dia di depan rumah kontrakan kecilnya waktu aku lewat bersama ayah. Dia lagi jemur baju sendiri. Rumahnya sempit. Panas. Dia lihat mobilku. Tatapan kami sempat ketemu. Biasanya dia pasti bicara sesuatu yang menyakitkan. Hari itu dia cuma menunduk. Ayah melirik aku. Apa kamu mau berhenti? Aku lihat ke depan lagi. Enggak. Mobil tetap jalan. Aku enggak merasa menang saat lihat mereka jatuh. Yang aku rasakan justru lega. Lega karena akhirnya semuanya berhenti. Ayah pindah sementara ke rumahku karena dia nggak mau aku sendirian dulu. Suatu sore saat tukang mulai renovasi rumah, tetangga depan datang bawa kardus lusuh. Katanya ini ditemukan di gudang belakang waktu keluarga Dimas buru-buru angkut barang. Aku buka pelan. Isinya foto pernikahanku. Figura yang dulu pecah, album lama, surat cinta murahan dari Dimas waktu kami pacaran, dan gaun kecil bayi yang pernah kubeli diam-diam saat masih berharap punya anak. Tanganku berhenti di situ. Aku duduk cukup lama. Ayah keluar bawa teh. Beliau nggak banyak ngomong, cuma duduk di sebelahku. Aku ambil gaun kecil itu, lipat pelan, lalu masukin ke kardus terpisah untuk disumbangkan. Foto pernikahan kubuang. Surat lama kubakar di halaman belakang. Dan benda terakhir yang kutatap lama, koper merah yang dulu dilempar ke kakiku di depan semua orang. Masih ada bekas goresan di rodanya. Aku tarik koper itu keluar rumah. Tetangga yang dulu jadi saksi sempat lihat dari jauh. Aku buka tutup tempat sampah besar di depan rumah, lalu kulempar koper itu masuk. Bunyi jatuhnya keras. Aneh ya, suara itu justru bikin dadaku ringan. Aku masuk lagi ke rumah. Tembok sedang dicat ulang. Furniture lama diangkat keluar. Bau cat baru memenuhi ruangan. Untuk pertama kalinya, rumah itu nggak terasa seperti tempat aku dihancurkan, tapi tempat aku mulai lagi. Dan malam itu, aku tidur dengan pintu kamar terbuka lebar, tanpa takut siapapun masuk dan mengambil hidupku lagi.